Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Ya, meskipun hawanya mendung atau mungkin ada yang sedang ngantuk gitu ya, tapi tolong ditahan sebentar karena pembelajarannya tidak akan lama gitu ya. Karena untuk hari ini kita akan belajar tentang materi akhlak, yang mana nanti di materi kali ini kita akan lebih banyak untuk membereskan masalah-masalah atau misalnya nanti kalian akan bekerja kelompok di dalamnya gitu ya. Nah, untuk memulai hari ini atau memulai pembelajaran, silakan untuk KM-nya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk memulai pembelajaran sebelumnya di absen dulu sama ibu ya. Untuk yang pertama, Agus ada? Hadir, Bu. Alivia, Alif, Hadir. Amanda, Andini, Salsabila, hadir semua ya? Hadir. Oke, sudah siap ini untuk belajar? Siap. Sudah sarapan tadi? Sudah. Oke, kalau sudah kita mulai untuk masuk ke pembelajaran. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, anak-anak, sebelum masuk ke materi yang sesungguhnya, kita kemarin kan sudah belajar ya? Ya. Masih ingat apa materinya? Tentang pergaulan bebas. Oke, tentang pergaulan bebas, tentang bahayanya zina. Sudah paham tentang materi sebelumnya? Sudah. Sudah ya. Nah, untuk kali ini materinya itu masih ada kaitannya. Jadi tentang akhlak materinya. Itu ya, akhlak secara global. Jadi nanti kita akan belajar tentang akhlak masmumah dan akhlak mahmudah. Tapi untuk kali ini, karena materinya itu masih ada kaitannya, kalau kemarin kan kalian belajar tentang zina. Zina termasuk akhlak apa kira-kira? Masmumah. Berarti kalian sudah ada yang tahu ya apa artinya akhlak masmumah? Ada yang sudah tahu apa artinya akhlak masmumah? Ya, saya, Bu. Ya, silakan. Apa artinya akhlak masmumah? Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau buruk dan tidak dibenarkan oleh agama. Akhlak mazmumah harus dihindari karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Baik. Jadi akhlak masmumah itu kalau secara singkat, tadi kan jawabannya Agus kan panjang sekali ya? Ya. Sangat mendetail gitu. Nah, kalau secara singkat gampangannya, jadi akhlak masmumah itu akhlak yang buruk. Tadi sudah dikatakan akhlak yang buruk, akhlak yang tidak terpuji misalnya, atau akhlak yang harus dihindari karena di situ mendatangkan yang namanya kemudorotan. Betul. Nah, kira-kira ada yang bisa ngasih contoh? Menghina atau merendahkan orang lain, dua berbuat zina, tiga mencuri atau mengambil barang. Betul. Jadi untuk contohnya akhlak masmumah itu ada banyak sekali. Kalau di masyarakat misalnya kalian bisa tahu ya, atau misalnya lingkup kecil saja, lingkup kelas. Kalian kan pelajar, jadi lingkup kelas. Kira-kira kalau di kelas tuh apa sih akhlak masmumah yang biasanya sering kamu lakukan? Atau misalnya kamu pernah lihat nih teman kamu nyontek, nah, bully, atau misalnya nyuri pulpen. Kalau tadi yang dijelaskan sama Windy itu adalah banyaknya contoh akhlak
masmumah. Jadi contohnya itu sebenarnya sangat banyak sekali. Tapi hari ini kita akan belajar satu saja contohnya dari akhlak masmumah. Nah, sebelum itu kita lihat dulu videonya ya. Maaf, kamu gak lihat ini bajuku dari basah? Iya, ya maaf. Rasain nih. Tunggu, gak usah ikut campur. Mau belain dia ya? Yuk, sini, kita duel. Dengar, kebiasaan marah-marah itu gak baik loh bang. Gak usah ceramah deh. Kalau gak dimulai, aku juga gak akan marah. Maksudnya, berusaha ditahan gitu. Biar gak kemasukan setan. Jadi kamu anggap aku ini setan? Hah? Bukan gitu maksudnya. Ya. Au, sakit. Julep, kamu datang. Ya, ini alasan aku selalu berpenampilan seram supaya orang yang agak susah dikasih tahu seperti dia ini nggak sembarangan. Oke, dari videonya kira-kira apa sih yang dibahas? Marah. Mengenai marah. Nah, itu materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini kita akan belajar tentang yang namanya marah. Marah ini salah satu sifat atau akhlak yang tidak terpuji. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi hari ini kita akan belajar tentang marah. Kira-kira tujuannya kamu belajar tentang marah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih saya harus belajar tentang marah? Padahal kan marah itu kan perbuatan yang tidak baik. Kenapa sih saya harus belajar? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Supaya kita bisa mengendalikan emosi. Betul. Karena itu adalah perbuatan yang tidak baik, jadi supaya kita itu tahu bahwa itu harus dihindari. Atau misalnya tadi, oh kita tuh harus bisa nahan emosi karena itu perbuatan yang tidak baik. Itu salah satu tujuannya. Nah, sebenarnya ini ada banyak ya materinya, tapi kita ambil yang nomor satu saja tentang menghindari marah. Atau biasanya kalau di dalam PAI itu disebutnya adalah ghadab. Disebutnya adalah ghadab atau marah. Kalau di pembahasan yang ini disebutnya tentang temperamental. Tahu temperamental? Nah, jadi marah yang berlebihan. Sebenarnya marah itu sendiri itu hal yang wajar. Wajar nggak sih kalau misalnya kita marah? Wajar. Yang tidak wajar itu marahnya berlebihan. Betul. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya, karena tujuan pembelajarannya banyak, jadi kita hanya ambil satu saja. Jadi kita hanya membahas mengenai marah. Baik, untuk yang pertama, ini ada dalilnya. Belum ada yang mau baca? Ya. Kelihatan? Silakan dibaca. وَإِمَّا يَنزَغَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yang artinya, dan jika setan datang kepadamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 12. Baik, ini salah satu dalil. Jadi nanti ada banyak dalil sebenarnya tentang marah ini, tapi ini salah satunya yang bisa kalian jadikan acuan atau rujukan. Jadi ketika kamu itu marah, gitu ya, kalau di dalam surat ini, ketika kamu marah, segera mintalah perlindungan kepada Tuhan atau kepada Allah. Nah, untuk selanjutnya ada hadis, ini juga bisa dijadikan dalil. Ada yang mau baca? Yang kedua? Silakan. Walakin syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena dia berbuat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Ya. Baik, jadi orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat, tapi yang bisa menahan amarah. Kenapa? Karena memang semua orang itu punya potensi untuk marah, dan semua orang itu bisa marah. Tapi sedikit orang yang kemudian bisa menahan dirinya dengan baik. Jadi marah itu secara definisi atau pengertian secara singkatnya saja adalah suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Untuk sebab-sebabnya, di sini ada banyak ya sebabnya.
Yang pertama ada depresi, ada rasa cemas berlebihan, atau misalnya ada yang ketergantungan alkohol. Biasanya orang yang dibawa pengaruh alkohol itu kan gampang marah. Dampaknya ya pasti kita uring-uringan, tantrum, atau misalnya apa ya, di SW biasanya ya ngatain apa, ngomong kasar dan lain sebagainya. Nah itu adalah bentuk ekspresi dari marah. Maka dari itu kita harus menghindari yang namanya marah, karena marah ini memang dampaknya kemana-mana, atau dampak efek buruknya itu nggak hanya ke diri kita tapi ke orang lain juga bisa, atau bahkan ke lingkungan luas. Yang pertama, kalau ini cara menghindarinya secara islami. Secara islami itu yang pertama sudah pasti kita harus yang namanya membaca kalimat-kalimat ta'awudz, atau misalnya kamu mengucapkan istighfar, banyak-banyak istighfar, atau berwudu, kemudian banyak berzikir atau sholat. Ada nggak di sini yang ketika marah berangkat sholat? Ada? Ada yang ketika marah langsung berangkat ke masjid sholat? Bu Nindi. Oh Windy, Iya, Masya Windy. Allah. Dan kalau yang laki-laki paling biasanya nongkrong, jalan-jalan gitu, atau misalnya pergi ke tempat-tempat wisata supaya menenangkan diri atau refresh kembali. Nah itu adalah cara-cara menghindari yang namanya marah. Yang terakhir ada manfaatnya. Kalau kita sudah bisa menghindari yang namanya marah, otomatis kita dapat manfaatnya. Manfaatnya apa? Banyak. Bisa kita mampu untuk menahan yang namanya amarah. Kita akan bisa berpikir lebih jernih untuk mencapai solusi. Kan nggak semua hal itu dimarahin, nggak semua hal itu bisa selesai dengan yang namanya marah-marah. Kemudian kita menjadi orang yang kuat tadi ya, seperti yang dikatakan oleh hadis, kita bisa menjadi orang yang lebih kuat. Nah yang terakhir, ini sudah pasti Allah akan memberikan pahala atau memberikan surga bagi orang-orang yang sabar atau bisa menahan amarahnya. Itu untuk materinya. Dari sini, ada yang mau ditanyakan sebelum masuk kepada sesi kelompok? Sudah paham? Silakan. Ya, sering ya begitu. Kan biasanya itu, kita itu ada kan orang-orang, saya pernah dengar, waktu itu ada yang bilang, marahnya orang yang pendiam itu sangat menakutkan dan kecewanya orang yang setia itu sangat menyakitkan. Gitu ya. Nah, ada videonya waktu itu saya lihat, ada orang yang dia itu memendam amarahnya sekian lama. Tiba-tiba di akhir dia membludak. Nggak apa-apa marah itu wajar, asalkan jangan sampai merugikan orang lain. Nah, itu untuk jawaban dari Ibu. Kira-kira bagaimana? Sudah cukup? Oke. Nah, selanjutnya kita nanti akan belajar, ini modelnya problem based learning. Problem based learning itu apa? Jadi nanti ada suatu masalah yang harus kalian selesaikan. Jadi nanti kalian ibu bagi kelompok, nanti silakan duduk bersama teman-teman kelompoknya, nanti ibu kasih suatu masalah, kemudian kalian silakan bersama teman kelompoknya selesaikan masalah yang sudah ada. Ada 2 studi kasus, jadi nanti silakan diselesaikan 2 studi kasusnya. Carilah solusi atau alternatif terbaik menurut kalian. Itu ya. Ini untuk kelompoknya. Ibu aja ya yang bagi ya. Oke, untuk kelompoknya kita bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok isinya ada sekitar 5 orang. Ya, silakan. Ini untuk daftar kelompoknya. Silakan nanti bisa bergabung dengan teman kelompoknya. Silakan bisa bergabung. Sudah ya, sudah gabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, ini ada LKPD. Selain itu LKPD-nya sudah dikirim ke grup WA sama Ibu. Nanti silakan dilihat. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kemudian ada beberapa studi kasus yang harus diselesaikan. Yang paling penting adalah poin C ya.
poin C yang paling penting, di situ ada 2 kasus atau 2 masalah yang harus diselesaikan bersama teman kelompok. Nanti silakan dicari solusi terbaik atau alternatif terbaik apa yang kamu tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Nah, nanti kalau sudah, nanti bisa bergantian untuk presentasi gitu ya. Untuk solusinya carinya di mana, Bu? Boleh cari di internet, boleh cari di buku, boleh lihat di paparan materi yang sudah diberikan gitu. Nih ya, nanti silakan ditulis. Sepuluh menit cukup? Nanti kalau misal sudah selesai langsung bilang ya. Di situ aja di belakangnya nggak apa-apa. Sudah, Bu. Sudah? Kelompok belakang sudah? Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah, silakan nanti dipersiapkan untuk presentasi kelompok berapa dulu? Kelompok 2, selanjutnya nanti disusul kelompok 4 ya. Nah, nanti silakan presentasi bergantian. Untuk teman-teman yang lain, silakan disimak temannya yang presentasi. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Atau misalnya mau memberikan masukan, silakan memberikan masukan begitu. Jadi nanti silakan saling sharing dan saling menemukan solusi terbaiknya. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang solusi dari 2 kasus masalah yang dihadapi. Kasus pertama. Di sebuah kelas terjadi konflik antara 2 siswa karena salah paham. Keduanya saling menyalahkan dan menolak untuk meminta maaf. Guru meminta bantuan kelompok Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Melerai dahulu siswa yang bertikai, mendudukkan mereka berdua, kemudian berbicara dengan kepala dingin dan saling berbicara dengan baik terikat permasalahan yang ada dan saling meminta maaf. Walaupun sudah berdamai, kedua siswa tetap diberi hukuman karena telah melanggar peraturan sekolah. Studi kasus 2. Seorang remaja memiliki kebiasaan emosi jika keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Suatu hari, ia menyadari akibat buruk dari kebiasaan tersebut dan ingin berubah. Lebih menahan diri, serta mengontrol emosi, serta tidak mengikuti hawa nafsu, dan tidak terus-terusan mengikuti ego. Selain itu, bisa juga dengan cara meningkatkan pemahaman agama dan lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan berusaha mengerti keadaan ekonomi keluarga. Sekian pertanyaan dan solusi yang bisa kelompok kami berikan. Teman-teman bisa takut ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Izin Bu, mungkin untuk menambahkan tidak, tapi saya ingin bertanya sedikit tentang studi kasus 2 teman-teman. Di sini itu ada, saya bacakan saja, seorang remaja memiliki kebiasaan emosi jika keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Apakah ini termasuk ke dalam kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya atau bagaimana, sehingga berdampak kepada sang anak itu memiliki kebiasaan emosi gitu. Ketika tidak dituruti itu marah-marah. Nah, itu apakah termasuk ke dalam kelalaian orang tua atau tidak? Terima kasih. Mohon menjawab. Menurut pendapat saya, itu juga adalah termasuk kelalaian orang tua karena sedari kecil keinginannya selalu dituruti dan sistem pendidikannya yang kurang tegas. Karena seharusnya segala sesuatu tidak harus dituruti karena ada yang baik dan buruk. Cukup. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan close dulu untuk teman-temannya. Kira-kira apa kesimpulannya ketika sudah belajar hal-hal ini? Menahan amarah. Betul, bisa lebih menahan
amarah. Sekarang untuk refleksinya, kalau dari keseluruhan pembelajaran hari ini, apa kira-kira yang bisa kamu capai? Atau apa sih hari ini belajarnya tuh tentang apa sih? Dari awal sampai akhir, belajarnya tentang apa sih hari ini? Tentang akhlak. Yang terutama akhlak lazimah, bagaimana cara kita untuk menahan diri atau mengontrol diri kita agar tidak mudah marah. Dan tadi juga diberikan sedikit studi kasus yang membuat kita bisa paham atau bisa mengerti bagaimana cara kita di kehidupan sehari-hari untuk menahan diri dari marah. Ya, gitu ya. Jadi tadi kan sudah banyak ya materinya dari awal sampai akhir. Jadi bagaimana cara kita untuk menahan marah. Dari awal kan definisi dulu ya. Kamu jadi tahu apa sih marah itu, kenapa sih marah itu tidak boleh, kenapa sih kita harus menghindari yang namanya marah. Kan sudah ya, sudah dijelaskan semuanya. Sudah paham dari sini? Sudah. Nah sekarang untuk evaluasi, ada soal kuisis. Bisa diakses ya di WA-G-nya. Coba dilihat. Oke, untuk soal post-testnya nanti bisa dilakukan di rumah ya. Bisa dilakukan di rumah. Setelah nanti kalian melakukan post-test, nah nanti selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya nanti juga dijadikan PR. Karena materinya sudah selesai, silakan untuk diakhiri dengan membaca doa. Dipimpin doanya seperti tadi. Alhamdulillah selesai sudah materi kelas kita pelajari materi akhlak. Maka dari itu marilah kita tutup dengan doa penutup. Bisa kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya dengan metode yang berbeda tentunya ya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.